Selamat malam Bapak dan Ibu dosen sekalian. Malam ini kami akan mempresentasikan progres pembuatan sinematografi pembuatan film yang berjudul Harta Terlarang. Kelompok kami beranggotakan Alberto Ilham, Henry Remington Juan, Dion Andrean, Alvin Wang, Jackie Francisco, Kelvianto Limanda, dan saya sendiri Will Antonio. Baik, untuk tokoh atau cast, ada Hadi yang diperankan oleh Sayem, dia itu sebagai tokoh utama. Ada Raffi yang diperankan oleh Zeki, dia sebagai pemimpin organisasi. Ada Putra yang diperankan oleh Dion sebagai agen ganda. Kloso 1 yang akan diperankan oleh Willy sebagai anggota organisasi. Kloso 2 diperankan oleh Kelvin, anggota organisasi. Dan untuk equipment yang kita perlukan untuk syuting, ada kamera Sony, yang lebih tepatnya itu Sony A6300 dan tripod. Terus ada sebagai alat pendukung ada buku, tas, dan pisau palsu. Oke, setelah bagian toko dan equipment yang diperlukan, ada skrip, di mana di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari scene-scene yang tertentu aja. Di mana scene pertama diperlihatkan ada Hadi yang baru bangun tidur. Ini adalah scene perkenalan Hadi. Hadi itu orangnya gimana. Di scene kedua juga perkenalan Hadi, di mana diperlihatkan pekerjaan Hadi itu apa. Kemudian di scene 3 baru mulai ceritanya, di mana Hadi sedang pergi jalan-jalan untuk membeli makanan, lalu dia bertemu dengan maling. Dan saat malam itu Hadi pun menemukan buku yang terjatuh dari tas hasil malingannya itu, di mana di scene 4 juga berlanjut ke scene workshop, di mana maling tersebut ternyata gagal mengambil bukunya karena bukunya jatuh pas dihadang oleh Hadi. Kemudian di scene kelima, scene memperlihatkan Hadi yang sedang di rumahnya melihat-lihat bukunya. Awalnya dia ingin mengembalikan bukunya ke pihak yang berwajib, tapi karena dia penasaran, dia melihat isinya, di mana di dalamnya di sini tertulis ada CD, kemudian isinya ada dibilang orang-orang pemerintah. Jadi ya itu adalah isi dari buku-bukunya. Kemudian di sini ini juga ada munculnya karakter Raffi, di mana Raffi mengambil paksa buku karakter Hadi tersebut. Kemudian di sini ini juga Putra muncul beberapa saat setelah Hadi pingsan dipukul oleh Raffi. Kemudian scene ini hanya dialog sisanya. Kemudian berlanjut ke scene ke-6, di mana scene 6 akhirnya Raffi berhasil membuka isi dari buku tersebut, tapi CD-nya hanya perlu, tapi untuk CD-nya dikunci dengan kata sandi, dan kata sandinya hanya ada di tangan orang itu. Orang itu yang dimaksud adalah Putra. Jadi dia pergi mencari Putra, kalau jalan-jalan mencari seseorang alias Putra. Scene ke-7 ini adalah memperlihatkan scene sejenis latihan Hadi bersama Putra, karena Hadi lah buku itu terlepas, jadi Hadi merasa bertanggung jawab dan dia ingin mengambil balik buku itu. Scene 8 adalah scene di mana mereka mulai menyergap markas organisasi ini, di mana ya bisa dilihat bagian-bagiannya nanti di skripnya. Kemudian scene ke-9 di mana scene Hadi berhasil merebut bukunya kembali, tapi dia dikhianati oleh Putra. Kemudian scene ke-10 ternyata semua itu hanya mimpi. Dan di scene 11, scene kedua di mana dia membeli minuman dan melihat malingnya terulang lagi. Namun dia memilih pilihan yang berbeda, yaitu dia tidak menghadang maling itu. Selanjutnya untuk jadwal akan dibacakan oleh Jackie Francisco. Oke, terima kasih Cayan. Saya akan menjelaskan jadwal atau aktivitas yang dilakukan untuk pembuatan film pendek ini. Yang pertama, kami dari minggu kedua, yaitu setelah awal perkuliahan, minggu kedua sudah membuat plot. Kemudian minggu ketiga itu penentuan tugas, pembuatan skrip, dan penentuan lokasi, langsung survei ke lokasi tersebut dan menyiapkan alat dan properti yang ada. Dan kemudian minggu keempat itu pada bulan September juga masih pembuatan skrip, masih menentukan tempat atau survei dan masih menyiapkan alat. Dan
properti dan sudah membuat shortlist, di mana kita sudah membayangkan atau bikin tata cara untuk merekam men-tag film tersebut, bagaimana dari segi cara shotnya atau angle-nya. Kemudian di minggu keempat itu bulan September masih pembuatan skrip masih berjalan, dan untuk pembuatan storyboard sudah mulai berjalan. Dan kemudian awal bulan Oktober, yaitu minggu ke-1, masih pembuatan storyboard dan masih menentukan tugas siapa aja yang kameramen, siapa aja yang buat storyboard, siapa aja yang menjadi editor. Kemudian di minggu kedua Oktober itu masih pembuatan storyboard, dan itu minggu kedua juga penentuan terakhir, penentuan tugas siapa aja yang sebagai kru dalam kelompok tersebut. Dan kemudian minggu ketiga Oktober itu pembuatan storyboard juga. Kemudian minggu keempat itu juga pembuatan storyboard dan bertepatan dengan UTS. Kemudian di bulan November, yaitu awal November, masih pembuatan storyboard, dan sebelumnya kami sudah melakukan pengecekan film di Oktober minggu keempat, yaitu syuting tempat 1 yaitu di rumah, dan syuting tempat 2 juga di tepi jalan atau dekat Indomaret. Kemudian di November awal itu yaitu minggu ke-1 itu pengecekan film di tempat ketiga, yaitu di daerah Kampung Melayu. Kemudian November minggu kedua yaitu pengecekan syuting tempat di workshop, yaitu tempat keempat, yaitu November minggu kedua. Kemudian pada saat syuting tempat ke-1 kami sudah mulai melakukan proses logging. Proses logging itu yaitu memperbaiki scene atau shoot yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita atau terjadi kesalahan, itu logging. Itu terjadi pada Oktober minggu keempat, yaitu awal syuting tempat ke-1, dan dilanjutkan sampai akhir syuting. Kemudian di minggu ketiga pada bulan November juga pembuatan color grading dan juga pembuatan efek. Dan Oktober minggu ketiga juga pembuatan efek juga. Dan pada bagian audio atau suara itu terjadi pada minggu ketiga November dan minggu keempat November. Kemudian editing video ini kita lebih panjang, dari minggu kedua November sampai 5 minggu November. Kemudian untuk desain itu di November minggu keempat. Maksud dari desain ini yaitu kita membuat poster dan thumbnail untuk posting video atau film pendek tersebut di YouTube. Kemudian di awal Desember itu minggu ke-1 kita harus filmnya udah full jadi atau full diedit dan siap ditayangkan. Namun sebelum ditayangkan kita akan mengajukannya dulu ke dosen apakah sudah bagus atau harus terjadi revisi. Apabila terjadi revisi itu kita harus mengetek men-shoot tempat yang terjadi kesalahan. Mungkin itu saja untuk jadwal, dan selanjutnya untuk menjelaskan storyboard akan dijelaskan oleh Dion Andrea. Oke, baik. Jadi mengenai storyboardnya, ini pasti mengikuti shortlist dan scriptnya, dan juga sebagai gambaran yang akan di-shoot, blocking, dan juga mengetahui angle yang akan di-shoot di lapangan. Jadi shooting berbasis lokasi supaya menghemat waktu. Dan pertama ada shot pertama sampai shot ke-6 yang mengikuti skrip bagian 1 yang berlokasi di rumah dan yang berwaktu di pagi hari. Dan juga ada shot 7 sampai shot 18 mengikuti skrip bagian 5 yang berlokasi di rumah dan pagi menjelang siang. Dan akhirnya ada shot 20 di skrip bagian 10 yang berlokasi di rumah juga berwaktu di malam.
Oke, di sini kita akan membahas tentang shortlistnya ya. Saat ini kami baru membuat 58 shot yang akan kami rekam untuk saat ini. Yang dimana shotnya ini ada dua tipe, itu yang interior dan eksterior. Yang dimana sebagian besar kita akan shotnya di luar. Jadi shot eksterior ya. Tempat-tempatnya tuh ada pertama di rumah, di Indomaret, di bengkel atau workshop, dan keempat tuh di Kampung Melayu. Oke, jadi di shotnya sendiri kami lebih banyak menggunakan wide shot daripada close up. Untuk close up sendiri mungkin kami akan melakukan 3 shot doang, yaitu di shot ketiga, 5, dan 6. Untuk kamera angel kami ada menggunakan bermacam-macam seperti high angle, eye level, over the shoulder, shoulder level, dan lain-lain. Untuk penggerakan kamera atau kamera move, kami kebanyakan menggunakan static daripada tilting atau panning. Untuk audionya sendiri ada berbagai audio yang kami gunakan, PO dan juga narasi. Sekian dari shortlistnya. Akan ditutup oleh Willy. Demikian dari presentasi kami. Saya mohon maaf jika sebesar-besarnya jika ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini saya tutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.